Shalom untuk kita semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live Facebook. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kita bisa dalam keadaan baik semua. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua yang ada di daerah atau di perkotaan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa di berita sangat panas ya, masih panas tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Kita hanya bisa berdoa untuk mereka semua, dan biarlah terjadinya perdamaian itu berasal dari Tuhan. Ya, kita sekuat apapun kita manusia, kita tidak bisa memperdamaikan kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang mengizinkan, mau kita keras seperti apa, bisa menjadi lembut. Amin. Dan pada kesempatan ini, saya rindu berbagi kepada kita semua kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini biarlah menguatkan kita, memberikan kita sesuatu motivasi hidup supaya kita bisa melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Saya akan share di sini screen-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat di layar juga. Akan saya share kepada kita semua. Ya, ya, oke. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua. Ini saya sudah pernah sampaikan, tetapi ini waktu itu belum sempat selesai ya. Makanya saya mau refresh kepada kita supaya bisa maksimal dalam pertemuan kali ini, biar kita semua bisa memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, sesuai dengan khotbah atau judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu perubahan hidup mendatangkan keberhasilan atau kesuksesan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya semua orang ingin berhasil dan ingin sukses. Tetapi definisi sukses tidak selalu kita punya duit banyak, tidak selalu harus punya mobil mewah, rumah gedongan dan sebagainya, tidak selalu seperti itu. Tetapi definisi sukses ini adalah definisi sukses dalam iman Kristen atau kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai atau mendapatkan keberhasilan tersebut? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini saya berikan pertanyaan kepada kita, apa tujuan hidup Anda? Apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Selama kita hidup di sini, apakah kita punya tujuan atau hanya hidup seperti orang mungkin dari kecil sekolah, habis sekolah SD, SMP, SMA, setelah SMA kita kuliah, setelah kuliah kita menikah, menikah punya anak kita besarkan anak sampai besar, kita jadi orang tua, dan akhirnya anak jadi besar, dia sudah bisa berkehidupan sendiri, dan kita menunggu kematian kita meninggal, dan selesailah hidup ini. Apakah hanya seperti itu hidup ini? Itu berarti Anda sudah kehilangan tujuan. Ya, kalau hanya seperti yang tadi saya sampaikan, itu sudah kehilangan tujuan hidup. Yang kedua, apakah Anda punya cita-cita dalam kehidupan ini? Saya percaya semua orang Kristen terutama, kita harus punya cita-cita. Kita harus punya impian, goal, apa goal kita. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan yang ketiga, apakah Anda ingin berhasil atau tidak? Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Harus kita sendiri yang menjawab, bukan orang lain. Karena hidup yang kita jalani adalah kita yang menjalaninya sendiri, bukan tergantung orang lain. Oke, lanjut. Nah, di sini intinya adalah jika kita ingin
berhasil dalam kehidupan atau sukses tadi, kita harus berubah. Kita harus bertobat, ya. Itu satu kata kunci yang saya mau sampaikan kepada kita. Kalau kita tidak berubah, maka kemungkinan besar kita akan stagnan. Kemungkinan besar kita akan begitu-begitu aja. Start yang kita lakukan mungkin sudah bagus, tapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ada kendala dan lain sebagainya, kita harus berubah, ya, mau nggak mau, karena kehidupan ini setiap hari ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dulu kita tidak perlu pakai handphone, sekarang handphone itu sudah mendarah daging. Kalau nggak ada handphone, seakan-akan kita buta semua. Media, aduh, itu sangat penting sekali hanya dengan handphone, ya. Jadi hidup ini harus berubah. Kita harus menyesuaikan. Oke, kita baca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Oke, sekali lagi Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, 3 ayat ini akan kita kupas, yang kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya kita bisa memahami lebih dalam lagi maksud kebenaran firman Tuhan ini. Dan bagi kita semua yang menyaksikan secara live, biarlah kita juga bisa beroleh hal yang baru bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, di sini dikatakan perhatikan dengan saksama, ya. Ternyata saudara, perhatikan dengan saksama ini berbicara tentang hati-hati, atau kita harus lebih teliti, ya. Makanya Paulus berkata perhatikan dengan saksama, itu adalah kita harus berhati-hati dan harus teliti, atau sudah dipikirkan dengan matang. Nah, kalau kita memiliki kehidupan, kita nggak hati-hati, kita nggak pikirkan dengan matang, maka hidup ini seakan-akan kita hanya main-main saja. Nah, contoh saya tulis, hidup ini bukan main-main, hidup ini bukan asal-asalan. Hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi, hidup kita ini bukan suatu permainan, saudara, ya. Kalau kita main game, sekarang saya lihat anak-anak aja sudah main game Sakura. Waduh, itu kehidupan kacau balau saya lihat. Dia bahasanya amburadul kacau. Pokoknya mereka, yang penting dia bermain katanya. Dia senang. Anak saya kan suka main itu juga. Nah, ini bukan mainan, ini bukan game, ya. Ini kehidupan nyata, real life. Kita harus memikirkan dengan seksama. Kita harus memperhatikan dengan seksama. Terus, bagaimana caranya agar bisa mencapai keberhasilan dalam kehidupan? Yang pertama itu, ayat 15 mengingatkan kepada kita hidup bijaksana. Jadi hidup bijaksana itu jangan seperti orang bebal. Bapak Ibu mungkin nggak paham tentang orang bebal. Bebal itu adalah sukar mengerti. Jadi sudah dikasih tahu, tapi dia masih, orang sini bilang dia masih belum nangkap, ya. Sudah dikasih tahu berulang-ulang, sudah diajarkan berulang-ulang, bahkan dia sukar untuk mengerti, ya, tidak cepat tanggap, tidak tajam pikirannya, atau bahasa kasarnya yang saya tulis itu bodoh, ya. Jadi orang yang tidak hidup bijaksana itu, atau orang yang hidup bebal itu adalah orang yang sama halnya dengan orang bodoh, foolish, ya. Makanya di Amsal sering mengajarkan jangan kita menjadi orang yang bodoh katanya. Ya kan, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bahkan Salomo sendiri dia minta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Karena itu yang utama. Dia merasa bahwa kalau kita nggak punya kebijaksanaan, kita nggak punya hikmat, percuma saudara hidup di dunia ini, kita asal
asal-asal aja. Yang penting sudah hidup, ya. Jangan seperti itu. Biarlah kita hidup bijaksana, itu artinya bisa melakukan sesuatu dengan penuh hikmat. Nah, orang bebal itu seringkali tidak mau menerima teguran atau masukan. Jadi, kalau saudara lihat ada orang yang tidak mau ditegur atau tidak mau terima masukan orang lain, itu adalah contoh orang yang bebal. Ya, mungkin kita sudah mulai bertemu orang-orang tertentu, ya, kita lihat, oh ini orang kok dikasih teguran yang baik malah nggak bisa, sudah dikasih peringatan nggak bisa juga. Jadi apa dong harus kita kasih tahu, ya kan? Nah, itu ciri-ciri orang bebal seperti itu. Terus dia suka menutup diri, dia tidak mau dia sangat tertutup, dia tidak mau ada saran-saran, advice dari orang supaya dia lebih bijaksana, lebih baik ke depannya. Oke? Nah, merasa lebih tahu tetapi tidak tahu apa-apa. Nah, orang yang bebal itu biasanya gitu dia. Dia merasa dia paling tahu semuanya. Oh, pokoknya saya lebih pengalaman lah. Hidup saya sudah makan asam garam. Nggak perlulah saya dikasih tahu. Saudara, kadangkala ketika kita merasa kita sudah bisa segala sesuatu, disitulah kita akhirnya jatuh dalam kesombongan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita harus mau belajar, membuka diri. Ya, jangan kita merasa tahu segalanya, padahal kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, disinilah firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita supaya kita belajar bersama-sama pada kesempatan ini untuk tidak menjadi orang yang bebal. Selanjutnya, ya, kita perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan seperti ini. Firman Tuhan mengajarkan agar kita seperti orang arif. Arif sama artinya dengan orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana tadi. Ya. Jadi artinya melakukan segala sesuatu dengan cermat dan hati-hati, berpikir dulu sebelum bertindak. Karena kita tidak hati-hati tadi, kita tidak berpikir terlebih dahulu, akhirnya kita salah melangkah, salah jalan. Ya, kalau sudah salah jalan, bagaimana lagi ke depannya? Untuk memperbaikinya itu sangat sulit, saudara. Ya, oleh sebab itu, sebelum bertindak, alangkah baiknya kita berpikir terlebih dahulu, ya, supaya hidup kita baik ke depannya. Misalnya kita karena emosi, ya kan, karena kita sudah marah-marah, sudah nggak kontrol kehidupan kita, akhirnya kita bertindak semaunya kita. Ujung-ujungnya apa? Kita berhadapan dengan kepolisian, kita berhadapan dengan pihak-pihak yang berwajib. Nah, jangan sampai karena emosi, darah panas katanya, ya. Jangan sampai gara-gara kita gengsi, waduh ini saya sudah dipermalukan seperti ini. Wah, akhirnya kita harus bertindak, harus begini. Nah, itu berpikir dulu sebelum kita bertindak. Ya, di situ ada seorang petinju, saya taruh di situ. Dia adalah petinju namanya Evander Holyfield. Kalau kita tahu dia petinju yang luar biasa. Dulu ada satu petinju yang tidak terkalahkan, yaitu Mike Tyson. Tetapi ketika satu momen bertemu dengan Evander Holyfield ini, saya lihat juga di videonya, dia suka memuji Tuhan katanya. Waktu mereka bertanding, dia juga puji-pujian, dia berdoa. Nah, dia selalu dengan cermat, ya. Dia melakukan tinju dengan baik waktu itu. Akhirnya dengan kemampuan yang dia miliki, dia berhasil menang waktu itu. Nah, dia tidak terburu-buru, dia harus bertindak hati-hati. Jadi karena lawan yang kuat, kalau kita menghadapi lawan yang kuat, itu jangan sampai habis stamina duluan, ya kan? Harus kontrol stamina dan lain sebagainya. Nah, itu contoh supaya kita bisa melakukan dengan hati-hati atau dengan hikmat. Bandingkan dengan ilustrasi Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sana, saudara,
saudara perhatikan konteks firman Tuhan, yaitu dua macam dasar, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang bijaksana itu mendirikan rumah di atas, orang yang bodoh mendirikan rumah di mana? Di atas pasir. Dan orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Kita tahu kalau mendirikan di atas pasir, sudah pasti angin datang, itu rumah pasti cepat sekali dia roboh, dia jatuh. Tetapi kalau dia dibangun di atas batu, batu yang kuat, yang kokoh, maka rumah itu kuat juga. Angin topan atau badai pun dia masih bisa kuat, dia masih bisa bertahan. Ya, nah itulah perbedaan kalau kita melihat orang yang bijaksana itu seperti itu. Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai suatu pondasi yang benar, pondasi yang kuat. Sedangkan orang bodoh itu dia tidak punya pondasi pendirian yang benar, kekuatan yang benar. Akhirnya apa? Dia hanya asal melangkah saja. Ya, kalau orang bijaksana dia perhitungannya tinggi. Dia harus hitung semua. Oh ini seperti ini, supaya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan matang pokoknya. Kalau orang bodoh, aduh nggak usah berpikir aja. Contoh, kalau kita ingat gadis-gadis yang bodoh dengan gadis-gadis yang bijaksana, yang satunya prepare, yang satunya nggak prepare, nggak persiapan. Akhirnya apa? Ketinggalan. Dalam kehidupan ini, hendaklah kita memiliki sesuatu kebijaksanaan, yaitu persiapan yang baik. Persiapan yang baik ini juga sudah isu-isu ada perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Kalau bagi saya pribadi, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Memang Alkitab sudah mencatat bahwa perang itu akan terjadi, apalagi gempa bumi dan banyak tanda-tanda akhir zaman. Dan disitulah kita sudah harus mempersiapkan diri. Kita menjadi seorang yang bijaksana. Kalau kita tidak persiapkan diri kita, suatu waktu ketika Tuhan datang, ya kan, Tuhan datang itu adalah dua hal. Yang pertama dia bisa datang secara pribadi, kita dipanggil pulang, atau yang kedua secara umum, dia datang kedua kali menjemput kita. Nah, siap nggak siap harus siap. Saya, saudara, ketika saya bertobat, sebenarnya yang membuat saya paling bertobat itu karena apa? Karena kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan datang, saudara, ketika saudara tidak siap, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya bilang kita bisa ketinggalan. Kita ibaratkan orang yang bodoh tadi. Apakah kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari atau setiap minggu? Ya, kita ke gereja. Tetapi kita tidak punya persiapan yang matang. Ya kan? Sedangkan orang yang beribadah saja di gereja setiap minggu, belum tentu dia diselamatkan. Kenapa? Karena bisa jadi kehidupannya menyimpang, ya kan? Umatku binasa karena hatinya menjauh katanya. Seakan-akan dia beribadah padahal dia nggak beribadah. Nah, hati-hati saudara, jangan sampai kita terjebak dalam hal ini. Oke? Biarlah kita mempunyai pondasi yang benar, hidup yang benar dalam Tuhan, supaya diri kita ini, kehidupan kita siap. Kapanpun Tuhan mau datang, mau jemput, secara umum atau secara pribadi, kita siap. Haleluya. Nah, bagaimana caranya agar bisa mencapai keberhasilan hidup? Yang kedua, di sini saya berikan, yaitu hidup yang mempergunakan waktu. Oke? Hidup yang mempergunakan waktu. Ayat 16, saudara bisa baca lagi. Nah, dalam bahasa Inggris, digunakan kata redeeming the time, atau boleh dikatakan dengan save the time, atau kita menyelamatkan waktu. Kenapa? Waktu ini sangatlah penting sekali. Ya, waktu ini sangatlah mahal sekali. Waktu ini sangat berharga. Kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik dan benar, bisa jadi kita juga seperti tadi, tidak ada persiapan, ya kan? Nah, waktu itu sangat berharga. Jadi sekarang ini saya melihat terus terang, kalau orang live ibadah itu masih kalah dengan orang yang live gamers, ya. Kalau saudara buka Facebook, di sana ada pilihan gamers dengan live streaming ibadah. Orang lebih memilih nonton game daripada nonton ibadah seperti begini. Firman Tuhan disampaikan. Kenapa? Buang waktu, saudara.
membuang waktu, menyia-nyiakan waktu. Mereka tidak mau menyelamatkan waktu. Kalau kita sebagai orang percaya lebih mengutamakan waktu-waktu yang seperti tadi hanya menghabiskan waktu dengan game, bisa berjam-jam, 5 jam, 6 jam, ya kan? Sedangkan ibadah 1 jam kita nggak tahan. Saudara, mulai rubah cara hidup kita, gaya hidup kita. Perbiasakan kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk adakan waktu dengan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita lagi main game online, Tuhan tunggu dulu Tuhan, ini lagi asik ini. Atau jangan sampai Tuhan datang, kita sedang berbuat dosa yang keji di mata Tuhan. Atau jangan sampai Tuhan datang, kita malah tidak persiapan diri, dan kita hanya terlibat di misalnya transaksi yang nggak benar atau hal-hal yang nggak berkenan di mata Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan datang mengingatkan kita, pergunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Waktu sangatlah berharga. Time is money. Tapi juga itu adalah time is diamond. Waktu itu sangat mahal. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan waktu, tiba-tiba kita bilang nanti, oh kok saya udah umur sekian ya? Perasaan masih anak-anak dulu. Kok saya sudah lulus SMA? Kok saya sudah lulus kuliah? Kok saya udah menikah? Kok saya sudah anak 2? Kok saya sudah umur 40-an? Kok saya udah umur 50-an? Waktu berjalan begitu cepat. Ketika kita kehilangan waktu, maka disitulah kita mulai ada penyesalan. Oh, ternyata kehidupan saya seperti ini, banyak membuang waktu. Mulai dari saat ini ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, waktu tidak akan pernah kembali, saudara. Saudara, kalau kehidupan ini kita perhatikan baik-baik, yang nggak bisa kembali itu adalah waktu. Ya, waktu itu tidak bisa kita mundur lagi. Ya, waktu itu terus berjalan. Tiba-tiba sudah 1 jam, tiba-tiba sudah 1 minggu. Ya, kalau kita tidak mempergunakan waktu itu, dia tidak akan pernah kembali, saudara. Jangan pernah kehilangan waktu, apalagi kesempatan, saudara. Ya, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, ya, saya mau bilang kepada kita semua, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, artinya apa? Kesempatan kedua. Kesempatan kedua berbicara begini. Kesempatan kedua itu mungkin kita tadi mengalami sakit yang sangat parah, ya. Akhirnya kita mulai berdoa, oh Tuhan, saya minta tolong, berikan kesembuhan, berikan pemulihan, ya. Akhirnya ketika Tuhan tolong, kita langsung lupa sama Tuhan. Kita nggak lakukan dengan waktu kita sebaik mungkin bersama dengan Tuhan. Ya, kita buang waktu sia-sia. Terus juga ketika kita dalam kesusahan, misalnya ada proyek-proyek yang belum berhasil, ada kehidupan kita juga mungkin pekerjaan atau dunia yang kita jalani, mungkin masalah kita begitu banyak, belum ada jalan keluar. Kita minta tolong, Tuhan tolong biar saya dipulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, kita lupa lagi kepada Tuhan atau lupa mempergunakan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingatkan kepada kita, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, ambil keputusan yang tepat. Ambil momenmu yang tepat. Ingat bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bayar Tuhan dengan kekayaan kita. Kita nggak bisa bayar Tuhan itu dengan apapun yang kita miliki. Nggak bisa. Karena Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Kecuali kita hidup di dalam kehendak daripada Tuhan. Nah, banyak orang di luar sana kehabisan waktu. Baik dengan keluarga, baik dengan saudara, baik dengan teman, ataupun dan sebagainya. Ya, banyak orang kehabisan waktu, saudara. Kita nggak bisa ambil lagi waktu itu. Kalau kita mempunyai waktu, ada bersama dengan keluarga, pergunakan dengan baik. Ada keluarga, ada orang tua kita, rawat orang tua kita. Ada apalagi waktu kita untuk bersama-sama dengan orang tercinta kita, kakak beradik yang mungkin sudah tua atau lagi sakit, pergunakan waktu dengan baik. Ketika dia sudah tidak ada, baru kita mulai perlihatkan, kita nangis sedih, sesedih-sedihnya. Oh Tuhan, kiapa kasih yang so ambe pa dia, kiapa dia so lebih dulu. Padahal waktu dia hidup kita tindas, pada waktu dia hidup kita biarin dia.
Pada waktu dia masih ada, kita nggak anggap, ya kan? Ketika dia dipanggil, kita sok-sokan, kita seakan-akan nangis paling kuat di pemakaman, saudara. Itu nonsens, saudara. Itu nggak berguna semua, saudara, ya. Oleh sebab itu, ketika masih ada waktu, bersama-sama dengan mereka, mari lakukan yang terbaik, buat yang terbaik kepada orang. Ya, saya, saudara, banyak kali melihat zaman sekarang itu banyak orang nggak peduli, saudara. Banyak orang yang nggak suka menolong lagi, saudara. Kasih sudah menjadi dingin. Ya, dulu orang bisa kita tolong, bisa kita bantu. Zaman sekarang, saudara, mau butuh pertolongan, saudara, itu sangat sulit, saudara. Bahkan mau saudara sendiri pun, zaman sekarang susah kita minta pertolongan. Ya, hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu jangan mengandalkan manusia, lebih baik andalkan Tuhan saja. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kadangkala bukan dari saudara. Orang-orang yang kita nggak kenal, dia akan datang kepada kita. Dia bilang, oke, saya akan bantu Anda. Oh, Pastor Ivan, ini begini. Oh, Pak Pendeta misalnya, atau oh, teman kita ini. Nah, itu yang akan terjadi. Tetapi tadi, kehidupan kita, waktu kita pergunakan dengan baik. Oke? Lanjut lagi. Nah, konteks saat kitab Efesus ditulis adalah saat Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, Paulus sadar bahwa dia tidak bebas melakukan sesuatu. Saudara, kalau orang dalam penjara, saudara paham kan? Pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Di penjara itu tertutup. Ya, teman saya kemarin ada di dalam penjara juga. Dia bilang, tolong kunjungi katanya. Dia masih saudara sih, dia bilang kunjungi. Dia sangat tidak bisa bebas, saudara. Tidak bebas bergerak. Dia hanya di penjara, ya mungkin kalau ada orang bisa kasih handphone, mungkin masih ada komunikasi. Tapi nggak juga bisa handphone setiap saat. Ya, makanya konteks waktu itu, Paulus menulis surat ini adalah ketika dia sedang di penjara. Dia tidak bebas. Sedangkan jemaat di Efesus bebas melakukan segala sesuatu waktu itu. Mereka ada di luar sana. Tetapi justru karena kebebasan kita, ketika kita tidak ada yang menutup, tidak ada yang membatasi diri kita, kehidupan kita tidak dibatasi, kita terlalu bebas. Akhirnya karena kita terlalu bebas, akhirnya dosa apapun kita bisa lakukan. Ya, orang mau berbuat dosa, tidak ada yang tahu, benar nggak? Tidak ada yang tahu kalau kita mau berbuat dosa. Ya, engkau mau ke kota, engkau mau ke desa, engkau mau ke luar negeri, nggak ada yang tahu. Ya, bahkan pasangan saudara atau anak saudara atau keluarga saudara nggak akan ada yang tahu kalau saudara mau berbuat dosa. Tidak ada yang tahu. Tetapi ada satu pribadi yang tahu ketika engkau berbuat dosa. Ada Tuhan yang tahu. Dia maha melihat. Ya, mata Tuhan tertuju kepada siapapun di dunia ini. Ya, oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada Efesus, jemaat di Efesus pada waktu itu, yaitu bergaulah dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang di sana kena murka dari Tuhan. Jadi pergaulan kita harus diatur. Ya, seperti Paulus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu supaya mereka karena bebas melakukan segala sesuatu, makanya mereka juga jangan sampai kebebasan itu dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau bergaul seenaknya. Pada saat kesempatan ini saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan, pergunakan waktu itu dan bergaulah sebaik mungkin, ya, melayani Tuhan, melakukan pelayanan yang baik, supaya jangan sampai suatu momen kita kena murka Tuhan, atau kalau saat kita di posisi mungkin kita di Ukraina saat ini saya cuma mengandai-andaikan aja, kalau kita ada di Ukraina saat ini, terus dibom terus, diserang terus, apakah saudara akan melakukan apa kira-kira? Saudara mau melakukan apa? Paling tidak saudara akan berdoa, angkat tangan, oh Tuhan tolong. Oh Tuhan, banyak negara berdoa untuk Ukraina saat ini. Nah, itu tersiksa saudara, tidak bebas saudara. Mau keluar itu hati-hati, takut senapan nyasar atau apa yang nyasar juga. Ya kita nggak tahu saudara, ya kan? Nah, tapi orang yang dalam Tuhan, orang yang berlindung dalam Tuhan, maka Tuhan akan pelihara dari ujung rambutnya sampai ujung kaki. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan tolong. Ya, jangan khawatir kalau kita dalam Tuhan. Jangan sampai murka Tuhan terjadi. Oleh sebab itu, biar kita ketika diingatkan firman Tuhan, kita lakukan yang terbaik di mata Tuhan. Ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini saudara, orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam penjara. Ada seorang Nelson Mandela, ketika dia di penjara, tetapi dia tidak
diam saja di sana, dia berkreasi, akhirnya apa? Dia bisa menjadi seorang presiden, saudara. Ya, dia menjadi orang yang hebat, salah satu orang terbaik di Afrika waktu itu. Terus juga di sini penulis novel yang terkenal, Jane Gannett, dia juga menulis beberapa novel terkenal di dalam penjara. Waktu itu terkurung, saudara, nggak bisa buat apa-apa. Tetapi dia pergunakan waktu yang baik. Dia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Di yang bawah juga ini, saudara lihat seorang yang bernama pendeta yang berkata, I have a dream. Ya, Martin Luther King, saudara. Dia bilang begini, I have a dream. Ya, dia mempunyai suatu mimpi bahwa orang kulit putih akan bersama-sama dengan orang kulit hitam. Mereka bisa hidup bergandengan tangan. Mereka bisa bersama-sama. Dan mimpinya itu tercapai. Hari ini Amerika bebas, saudara. Toleransi ada di sana. Tidak ada lagi rasis. Ya, meskipun masih ada sedikit-sedikit, tetapi ketika saat ini kita lihat orang selalu lebih utamakan bahwa kita jangan rasis. Kita harus bersatu, saudara. Entah kulit hitam, kulit putih. Di Indonesia sendiri, saya berdoa supaya ada toleransi yang tinggi antar umat beragama, ya, baik agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semua punya toleransi, ya. Kita harus punya mimpi, ada persatuan yang terjadi. Jangan sampai saling menindas satu dengan yang lain, saling adu menjatuhkan. Jangan, saudara. Biarlah kita menjadi umat beragama yang memiliki toleransi yang tinggi. Dan terakhir ada seorang yang luar biasa, orang nomor 1 Indonesia pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno. Dia mempunyai buku, dia menulis buku ketika dia Indonesia merdeka waktu itu. Dia mengatakan kepada dunia bahwa dia pernah bilang statement bawa 10 pemuda katanya, ya kan, dan dia akan mengguncang dunia. Benar, saudara. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini, ya, bahwa dia mempunyai mental yang luar biasa, dia mempunyai prinsip yang luar biasa, dia punya visi, mimpi supaya apa? Indonesia bisa maju, ya, dengan anak-anak muda dia bangkitkan supaya menerobos. Dan puji Tuhan, saudara, Indonesia sampai detik ini masih merdeka, masih dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itu terus kita doakan supaya bangsa kita ini terus maju ke depannya. Ya, tetapi ingat, sejarah mengatakan bahwa ada satu presiden yang mengguncang dunia pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno. Waktu itu dia juga sempat mengalami penjara, tetapi penjara bukan batasan bagi hidupnya, tetapi penjara dia terinspirasi, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana caranya agar bisa mencapai keberhasilan hidup? Yang terakhir, yang ketiga adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ayat 17, kita nanti saudara baca di Alkitab saudara lagi. Nah, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, ketika saudara mau sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti saudara harus mengerti apa yang Tuhan inginkan, yang harus saudara lakukan. Terus yang kedua, hendaklah kita penuh dengan roh. Ya, hidup ini jangan dikendalikan dengan daging, saudara. Ya, roh penurut, tetapi daging lemah. Jangan sampai daging yang menguasai hidup kita. Kalau sudah kedagingan, saudara, itu artinya kita sudah mulai kehidupan dengan dosa. Tetapi ketika roh Tuhan, Roh Kudus yang menguasai kita, maka kehidupan kita terarah, kehidupan kita bisa benar, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oke? Jadi hendaklah kita penuh dengan roh, selalu berdoa, selalu berharap kepada Tuhan. Terus berkata-kata dengan mazmur dan pujian rohani. Kita harus menaikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kita berkata-kata pujian, mazmur untuk Tuhan. Supaya apa? Ketika kita melakukan hal itu, ada Tuhan yang mendengarkan, ada Tuhan yang siap menjawab kehidupan kita. Ya. Dan selanjutnya, mengucap syukur dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Kita bersyukur dalam kehidupan ini. Saudara, apa masalahmu?
Oh, saya belum bayar setoran misalnya. Oh, saya masih punya banyak sekali pergumulan. Saya masih punya banyak sekali masalah dalam kehidupan ini. Hari ini firman Tuhan datang, mengucap syukur saja. Ya, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Meskipun engkau di ambang yang titik terendah saat ini, engkau belajar bersyukur. Siapa tahu besok hari kemudian, ataupun 1 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian, ada jawaban Tuhan datang terjadi kepadamu, dan engkau mengalami kasih dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terus merendahkan diri atau rendah hati. Kita harus belajar hidup rendah diri, rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepada sesama juga kita harus rendah hati. Karena apa? Tuhan menentang orang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, biarlah kehendak Tuhan terjadi, kita menjadi orang yang rendah hati. Karena pergumulan hidup tidak pernah akan selesai, saudara. Selama kita masih ada di dunia ini, kita pasti akan menghadapi tantangan dan cobaan. Tetapi bagaimana kita bisa keluar sebagai orang-orang yang hebat dan menang, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang kepada kita, biar kita dikuatkan pada kesempatan kali ini. Ya, kesimpulan saya pada malam hari ini, ada 3 cara mencapai keberhasilan hidup. Yang pertama, hiduplah bijaksana. Yang kedua, hidup yang mempergunakan waktu. Dan yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita semua, menjadi kekuatan bagi kita semua, dimanapun kita berada, Tuhan menjawab doa-doa kita, dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tetapi hamba percaya lewat firman Tuhan ini, biarlah banyak jiwa mengalami Tuhan. Banyak orang dikuatkan malam hari ini. Banyak orang mengerti, memahami tentang maksud Tuhan dalam kehidupannya. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi. Tidak ada syarat yang bisa kita lakukan untuk keberhasilan dalam kehidupan kita kalau kita tidak berubah. Hanya satu syarat, yaitu perubahan hidup. Yaitu kita harus bertobat. Oleh sebab itu malam hari ini, biarlah kita mulai bertobat, mulai berubah. Hidup kita menjalani dengan baik, dengan bijaksana, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah menyaksikan live streaming. Kami berdoa biar jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dan Tuhan terobosan terjadi dalam kehidupan masing-masing pribadi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kembali kepada MC.